Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bincangan Misteri. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita dari tulisan Nefri Ryu. Dan untuk cerita yang akan saya bahas ini berjudul Ani dan Mainan Hantu. Dan sebelum lanjut ke pembahasannya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Untuk kawan-kawan yang ingin membahas atau membaca secara langsung ceritanya, silakan kunjungi link yang ada di deskripsi dari video ini. Seperti apa pembahasan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ani adalah anak pertama dari 3 saudara. Jarak usia dengan adik keduanya cowok, yaitu 1 tahun, dan adik ketiganya cewek, 2 tahun. Ayah dan ibu Ani seringkali ribut, bahkan di depan ketiga anaknya. Buntutnya, mereka pergi dari rumah dan meninggalkan ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan saat Ani berusia 7 tahun, kalau sudah ditinggal kedua orang tua di rumahnya, Ani kebingungan untuk menenangkan kedua adik-adiknya yang menangis takut dan lapar. Dia yang masih sekecil itu harus mencari agar bisa membuat dia dan adik-adiknya bisa aman dari rasa takut, lapar, dan kesepian. Seringkali Ani merasa dan ingin mengetuk pintu tangganya, menumpang tidur dan makan. Aku saja mendengarnya pun merasa miris. Lalu karena terus-terusan seperti itu, Ani lama-lama bosan tinggal di rumah. Jika ada Ani di rumah, orang tuanya akan merasa aman meninggalkan anak-anaknya. Jadi Ani memilih pindah ke rumah neneknya, beda kelurahan, agar menghindari orang tuanya meninggalkan adik-adiknya. Alih-alih menghindari ketakutan melihat pertengkaran kedua orang tuanya, Ani malah merasakan ketakutan lainnya di rumah neneknya. Bukan karena ulah neneknya, tapi karena ada penunggu di sana yang ternyata suka dengan Ani. Penunggu yang ada di rumah nenek Ani tidak menampakkan diri sepintas saja atau cuma numpang lewat. Enggak, dia langsung menampakkan diri di depan Ani. Karena enggak betah tinggal di rumah bareng orang tuanya, akhirnya Ani nekat untuk tinggal di rumah neneknya. Bukan 1-2 hari saja, tapi dari dia sekolah dasar SD sampai kuliah di rumah neneknya, emang sering banget ada saudara sepupunya yang datang sering menginap. Karena dia masih anak-anak, kadang dia suka lupa wajah-wajah sepupunya yang jarang dia temui. Saat itu Ani masih usia 7 tahun. Ani tidur di kamar tengah karena kamar itu sudah lama nggak ditinggalin. Sedangkan neneknya tidur di kamar depan. Karena emang akan tinggal lama di rumah neneknya, orang tua Ani akhirnya memindahkan baju, sepatu, mainan, dan keperluan sehari-hari Ani ke rumah neneknya. Sang nenek juga tinggal sendirian, karena sudah ditinggal wafat oleh kakek dan anak-anaknya yang sudah meninggal, menikah semua. Malam itu sekitar pukul 2 malam, Ani tiba-tiba terjaga dari tidurnya. Barulah matanya terbelalak. Dia langsung terkaget di depan dia ada boneka beruang kesayangannya terbang tepat di depan mukanya. Ani yang baru terjaga pun langsung terbangun karena kaget. Namun ternyata ada anak kecil yang memegangi boneka itu. Dari isyarat wajahnya, dia ingin mengajak Ani untuk bermain boneka beruangnya. Tapi karena Ani masih mengantuk, jadi Ani tidak menggubris ajakan anak kecil itu dan langsung tidur lagi. Ani, ini sepupu yang mana sih? Ngajak main malam-malam lagi, katanya dalam batin. Keesokan paginya Ani terjaga dari lelap tidurnya dan langsung bergegas mandi dan bersiap pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, Ani ingin sekali menanyakan ke neneknya, siapa sepupu yang tidur di kamarnya semalam. Tapi saat ditanyakan, lonceng sekolah sudah berbunyi. Ani segera berpamitan ke neneknya, lalu malam kedua pun demikian. Lagi-lagi Ani kembali dibangunkan dan dikejutkan dengan boneka beruangnya yang terlihat melayang.
Namun di belakang bonekanya ada anak gadis kecil yang sama seperti semalam sebelumnya. Gadis kecil itu sangat manis seperti orang Korea, berkulit putih tapi bermata belok, wajah cabi, usianya sekitar 5 tahun dan senyum yang simpul. Tapi anehnya, wajahnya tidak seperti wajah manusia pada umumnya. Wajah gadis kecil itu pucat pasih, tidak ada cahaya atau binar kemerahan di wajahnya. Mereka akhirnya main bersama hampir setiap malam. Namun gadis kecil itu tidak pernah bicara sama sekali. Hanya Ani yang ingin selalu mengajaknya bercerita. Karena Ani masih kecil, jadi dia tidak bisa mengerti dan tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang bukan. Hubungan Ani dan gadis kecil itu semakin akrab. Mereka seringkali bermain boneka dan mainan Ani lainnya pada malam hari. Gadis kecil itu memang selalu muncul setiap pukul 2 malam dan menghilang ketika Ani sudah tertidur sekitar pukul 4 atau pukul 5 subuh. Pokoknya sebelum azan subuh berkumandang. Karena sering banget Ani bermain bersama gadis kecil itu, dia sering kesiangan bangun pagi dan telat datang ke sekolah. Beruntungnya, Ani termasuk siswa yang cerdas dan berprestasi. Kendati sering telat datang ke sekolah, tapi nilai akademik Ani selalu memuaskan bahkan membanggakan. Tapi para guru tidak tinggal diam begitu saja ketika Ani telat datang ke sekolah. Guru-guru bahkan sering mengingatkan kepada nenek atau orang tua Ani agar sang anak jangan telat datang ke sekolah, karena akan mengganggu aktivitas belajarnya. Ani juga sering tidur di kelas pada jam pelajaran pertama. Namun karena nenek dan orang tuanya tidak menganggap itu suatu hal yang mengganggu, karena sang anak juga menunjukkan prestasi yang bagus. Jadi mereka jarang menanyakan mengapa Ani selalu telat bangun pagi. Lanjut ke malam hari, tidak hanya boneka beruang saja yang dimainkan oleh Ani dan gadis kecil itu. Semua mainan Ani, baik boneka-boneka, mainan masak-masakan, robot-robotan, dan lainnya pun juga dimainkannya. Ani kadang iseng menanyakan nama gadis kecil itu. Namun karena dia tidak bicara sama sekali, jadi Ani tidak tahu siapa namanya. Ani hanya memanggilnya adik kecil, adik lucu atau adik Jepang, karena mirip film kartun Jepang yang sering ditontonnya. Saat itu, Ani masih beranggapan kalau gadis kecil itu adalah sepupunya, bukan makhluk astral. Hubungan pertemanan mereka terus berlanjut. Terkadang neneknya sering bangun karena mendengar suara Ani dan datang dari kamar. "Ani, kenapa kamu belum tidur? Ini sudah malam loh," kata neneknya. Ani pun menjawab, "Iya nek, ini masih asik main boneka sama adik kecil." Neneknya menjawab lagi, "Adik kecil? Ya udah sekarang tidur ya." Nenek lalu menina bobokan Ani hingga terlelap, lalu membereskan mainannya ke tempat semula. Neneknya mengira adik kecil yang dimaksud Ani adalah mainan bonekanya yang berbentuk Barbie tersebut. Sebelum keluar kamar Ani, neneknya memastikan dulu bahwa memang benar Ani tidur sendirian di kamar tersebut. Rasa takut pun sempat menyergap pikiran nenek Ani, namun perasaan itu langsung ditepisnya. Nenek Ani pun lalu menutup pintu kamar Ani dan kembali lagi ke kamarnya. Tahun demi tahun sudah dilewati Ani di rumah neneknya. Ani yang merasa punya teman semakin merasa nyaman tinggal berdua dengan neneknya. Namun karena usia Ani sudah beranjak remaja dari SD ke SMP, jadi Ani semakin mengerti mana perbedaan manusia, mana yang bukan. Awalnya kehadiran Ani, gadis kecil itu, jadi penghibur Ani. Namun karena Ani sudah remaja dan sudah tahu kalau gadis kecil itu bukanlah manusia, Ani lalu ketakutan sendiri. Ani merasa persahabatan mereka tidak wajar dan mengerikan. Ani juga tidak akan menceritakan semuanya ke nenek ataupun orang tuanya. Takut nanti mereka akan membawa Ani kembali lagi tinggal di rumah orang tuanya. Namun karena sudah keseringan melihat gadis kecil itu, tidak ada lagi perasaan takut dari diri Ani. Yang Ani pikirkan adalah bagaimana cara agar gadis kecil ini tidak datang lagi di kamar Ani dan mengajak Ani bermain.
Ani pun mengajak adiknya keduanya, Jaka, tinggal untuk di rumah neneknya juga. Sekamar berdua, jadi dengan keberadaan adiknya, gadis kecil itu pasti tidak akan mau menampakkan diri di kamar. Benar saja, setelah adiknya tinggal di rumah neneknya dan tidur sekamar dengan Ani, gadis kecil itu tidak lagi pernah menampakkan diri. Jika Jaka kembali lagi ke rumah orang tuanya, hantu gadis kecil itu lagi-lagi menampakkan diri dan mengajak Ani bermain kembali. Namun Ani pura-pura tidak melihat keberadaannya. Mungkin karena sering dicuekin atau merasa Ani tidak bisa melihatnya lagi. Akhirnya hantu gadis kecil itu langsung pergi menghilang dan jarang menampakkan diri lagi. Terkadang saat bangun pagi, semua mainan Ani di kamar tidak ada lagi berada pada posisi semula. Seperti ada yang sudah memainkannya dan tidak dikembalikan ke tempat semula. Ani tahu, pasti ini kerjaan gadis kecil itu. Gadis kecil itu sering muncul dari samping kasur Ani, tepat di dekat jendela kamarnya. Saat gadis kecil itu muncul, dia selalu mengulurkan tangan agar Ani ikut bermain dengannya. Ani masih ingat sekali wajah sangat cantik untuk anak seusia dia. Selain tidak mau bicara, ternyata gadis kecil itu juga pemalu dan penakut. Pernah suatu waktu Ani mengajak gadis kecil itu ke rumah orang tua Ani. Belumlah masuk ke rumah, gadis kecil itu sudah menunjukkan muka tidak suka dan langsung menghilang. Ternyata ada penunggu lain di rumah orang tua Ani, sehingga gadis kecil itu tak berani bertemu dengan sesamanya. Penampakan gadis kecil itu juga hanya Ani yang mengalaminya. Neneknya, adiknya, orang tuanya yang ke rumah neneknya tidak pernah bertemu ataupun melihat penampakan gadis kecil itu. Ini diceritakan Ani saat dia sudah dewasa. Ani tidak mau lagi bermain dengan gadis kecil itu. Dia bahkan menolak mentah-mentah saat gadis kecil itu hadir di hadapannya. Padahal gadis kecil itu tidak menyakiti atau menakut-nakuti Ani. Dia hanya ingin bermain saja dengan Ani, bermain boneka bersama temannya. Karena di rumah itu dia sendirian, tinggal orang tuanya sendiri. Tidak ada teman hingga dia meninggalan ketayangan. Kisah gadis kecil ini sungguh mengharukan. Konon katanya gadis kecil ini sudah ada sejak rumah nenek belum dibangun. Dia adalah anak Jepang yang dulu pernah singgah, tinggal dan menjajah Indonesia. Biasa disebut orang Nippon saat Jepang mengusir Belanda dan menjajah Indonesia. Orang Jepang hidup dan tinggal di sana sebelum bangsa Indonesia merebut kembali tanah airnya. Ayah sang gadis adalah prajurit Nippon saat bertempur melawan bangsa Indonesia merebut kekuasaannya. Ayah gadis kecil itu wafat di medan pertempuran. Karena ketakutan, sang ibu membawa kabur anak sematawayangnya ke hutan. Di sana mereka berdua terlunta-lunta dan bertahan hidup dengan makanan seadanya di hutan. Lama-kelamaan kondisi fisik berdua pun melemah dan akhirnya meninggal dunia. Saat nyawanya meregang, gadis kecil itu memegang boneka beruang kecil kesayangannya. Seakan dia tidak ingin melepaskan mainannya tersebut. Seiring bergulirnya waktu, hutan tersebut kini sudah menjadi perkotaan. Banyak sudah permukiman warga. Salah satunya permukiman neneknya Ani yang tepat didirikan di tempat gadis kecil itu meninggal. Pernah suatu waktu, gadis kecil itu kembali hadir di depan Ani. Saat Ani sudah duduk di bangku kuliah, Ani pun tidak merasa ketakutan, bahkan dia menganggap gadis kecil itu sebagai temannya. Lalu Ani memberikan gadis kecil itu boneka beruang kesayangannya. Kebalikan dari biasanya, di mana gadis kecil itu yang mengajak Ani bermain boneka. Melihat respon Ani seperti itu, gadis kecil tersebut langsung tersenyum simpul dan tiba-tiba pergi menghilang di balik tembok. Entah karena apa, gadis kecil itu menghilang hingga Ani menikah. Sesekali gadis kecil itu sering menemui Ani jika sedang berkunjung ke rumah neneknya. Kini Ani tinggal dengan suaminya di Palembang. Kebiasaan Ani lainnya adalah walking sleep atau tidur sambil berjalan.
Entah mengapa kebiasaan ini selalu terjadi di Ani. Memang tidak setiap hari, tapi dalam seminggu pasti Ani selalu mengalami walking sleep. Pernah suatu waktu Ani mengalami walking sleep dalam mimpinya. Dia diajak bermain sama anak kecil, bukan gadis kecil itu. Lalu dia berjalan dalam tidur keluar kamarnya. Saat pintu kamarnya memegang agak susah dibuka, Ani tanpa sadar langsung membuka paksa handle pintu. Dia menarik-narik handle pintu seperti orang kerasukan. "Buka, buka, aku mau keluar, buka!" teriak Ani di malam hari tanpa sadar. "Buka, aku mau keluar, buka, mau main, buka pintunya!" Kembali berteriak. Mendengar kegaduhan itu, neneknya langsung bangun dan bergegas ke kamar cucunya dari luar. Neneknya langsung membuka pintu kamar Ani dan langsung menyadarkan Ani dari walking sleep. Seketika Ani langsung tersadar dan dalam keadaan berdiri. Dia sendiri bingung kenapa dia sudah berada di depan pintu sambil berdiri. "Kamu kenapa nih? Kamu tidur sambil berjalan?" Ani menjawab, "Gak ngerti juga saya, Nek. Tiba-tiba di depan pintu aja, Nek. Kamu teriak-teriak minta dibukain pintu. Emang kamu tadi mimpi apa?" jawab neneknya. "Tadi aku mimpi," namun tidak melanjutkan menceritakan mimpinya karena dia tidak ingin membuat takut neneknya. "Mimpi main aja sih, Nek," neneknya menjawab lagi. "Ya udah, ke kamar mandi dulu yuk. Nenek temenin cuci muka dan sholat isya dulu ya. Kamu pasti belum sholat kan?" "Iya," jawab Ani. Selesai sholat, Ani langsung tidur dan tidak lagi bermimpi dan walking sleep di malam itu. Namun kejadian serupa sering terjadi oleh Ani. Walking sleep yang dialami kerap kali berbarengan dengan mimpi Ani seperti sedang diajak bermain oleh seseorang. Cerita gadis kecil, teman bermain Ani, kebiasaan walking sleep yang dibarengi dengan mimpi Ani dan lainnya, ternyata menjadi rangkaian kisah horor di hidupnya Ani. Bahkan sebelum dia masih berusia 1 tahun, Ani ternyata sudah mempunyai teman bermain juga di rumah neneknya. Teman tak kasat mata, teman yang selalu suka dekat dengan Ani, bahkan waktu Ani belum bisa bicara. Mamanya pun bercerita tentang kisah aneh yang terjadi pada Ani waktu kecil. Pernah waktu itu saat orang tua Ani masih tinggal di rumah nenek. Saat di rumah neneknya cuman ada mama Ani dan Ani kecil yang masih berusia kurang lebih 1 tahun. Karena mama Ani mau mencuci baju, jadi Ani diletakkan di ruang tengah di box anak. Bukannya menangis, Ani malah senang bermain sendiri dengan mainannya. Bahkan Ani bermain sambil ketawa dan seperti ngobrol dengan seseorang. Setelah pekerjaan selesai, mama Ani lalu mendengarkan percakapan Ani yang masih bicara cadel dengan seseorang. Karena mama Ani tahu di rumah tidak ada siapa-siapa, jadi mamanya segera ke ruang tengah untuk memastikan siapa yang sedang bersama Ani. Namun saat dilihat tidak ada siapa-siapa, yang hanya Ani sendirian yang masih asik bermain. Kejadian seperti ini sering berulang dan membuat mama Ani merasa ketakutan dengan kondisi anaknya. Lalu Ani dibawa ke rumah kiai di dekat rumah neneknya. Memang ada penunggu di rumah yang mengikuti Ani, mengajak Ani main, kata Pak Kiai. Pantas Ani seperti asik bermain bersama seseorang, padahal dia sendirian, Pak Kiai. Dia senang dengan Ani dan akan menempel terus kemanapun Ani pergi. Setelah itu Ani seperti diberi pengaman gaib agar tidak ada lagi yang mengganggu Ani. Walau teman Ani tersebut tidak mengganggu, tapi orang tua Ani yang gusar dengan kondisi anaknya. Sayangnya beberapa tahun kemudian kiai tersebut meninggal. Kemungkinan besar pagar gaib di tubuh Ani langsung hilang dan Ani kembali bisa berinteraksi dengan temannya di rumah neneknya tersebut. Usut punya usut, ternyata kelebihan yang dimiliki Ani berasal dari papanya.
Dulu sebelum papanya menikah dengan Mama Ani, papanya mendalami ilmu gaib. Dulu memang sering orang di daerah tersebut mendalami ilmu gaib. Tapi untuk kasus papanya Ani, saya nggak terlalu nanya ilmu tersebut digunakan buat apa. Ini cerita waktu Ani masih duduk di bangku SMP, masih di kawasan Kabupaten Banyuasin, Sulawesi Selatan. Waktu itu Ani datang ke sekolah. Kepagian, mungkin masih pukul 6 waktu Indonesia Barat. Karena hari itu ada tugas Ani belum mengerjakan, jadi Ani ingin mencontek PR temannya. Saat ingin memasuki kelasnya yang berada di lantai 2, Ani mendengar ada suara gaduh di kelasnya. Ani mengira dalam kelasnya sudah ramai teman-temannya. Dia pun kegirangan masuk ke dalam kelas dan meminjam buku PR. Ternyata saat masuk ke dalam kelas tidak ada satupun temannya. Bahkan kursi masih tampak rapi dan tidak ada satupun yang di atas kursi dan meja kelasnya. Ani merasa bingung dengan asal suara tadi dan kondisi kelasnya sekarang. Lalu Ani meletakkan tasnya di meja dan duduk sembari menunggu teman-temannya yang lain. Sekitar 15 menit kemudian, satu persatu temannya datang dan masuk ke kelasnya, memasuki jam pelajaran kedua. Tubuh Ani mendadak lemas, dia merasa tidak enak badan dan suhu tubuhnya pun tinggi. Karena masih berjam-jam pelajaran, Ani tidak mau melewatkan mata pelajaran kesukaannya ini, yaitu biologi. Walaupun dengan tubuh yang tidak fit, Ani masih bertahan hingga pelajaran habis dan lonceng bel istirahat berbunyi. Teng, teng, teng. Lonceng istirahat pun berbunyi. Ani meminta tolong ke Shirley, teman sebangkunya, untuk mengantarkannya ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Lokasi UKS berada di pojok sekolah, bersebelahan dengan ruangan seni, musik, dan gudang. Saat mereka mengantar Ani, Shirley lupa membawa minyak kayu putih, masih berada di dalam tasnya. Lalu Ani menunggu di tangga sekolah, sedangkan Shirley kembali ke kelasnya untuk mengambil minyak kayu putih. Nih, kamu jangan kemana-mana ya, tunggu di sini. Aku ambil minyak dulu, minyak kayu putih. Iya, jawab Ani. Tapi jangan lama-lama ya, Sher, kepalaku pusing nih. Iya, bentar aja kok. Kamu tunggu di sini aja. Jangan ke UKS dulu. Nanti kamu pingsan lagi, kata Shirley. Oke, 5 menit kemudian Shirley datang menjemput Ani. Tanpa banyak bicara, Shirley langsung mengantar Ani ke ruang UKS. Ani pun tidak mengajak Shirley bicara karena badannya sudah lemas dan kepalanya pusing. Ani lalu berbaring di kasur ruang UKS dan langsung memejamkan matanya. Dia melihat sekilas Shirley keluar ruang UKS, tapi Ani tidak menggubrisnya sama sekali karena kepala Ani sudah sangat berat dan dia ingin tidur. 10 menit kemudian Shirley kembali masuk ke ruang UKS. Dari wajahnya Shirley terlihat kesal dan dengan Ani. Ani, kamu dibilangin ngeyel ya? Ah, Shirley, ada apa? Kenapa, Sher? Kan tadi sudah aku bilang, kamu tunggu dulu, baru nanti aku anterin kamu ke ruang UKS. Ani menjawab, maksud kamu? Kan tadi kamu yang anterin aku ke ruang UKS ini, Sher. Lah, kamu ngaco deh. Waktu aku ke kelas mau ambil minyak kayu putih, tiba-tiba teman-teman bilang kalau PR kita itu dikumpulin. Jadi aku ambil buku dulu sama buku kamu di tas kamu. Tapi ada beberapa jawaban yang salah, jadi aku perbaiki, lalu aku kumpulkan. Waktu aku mau nyusul kamu di tangga, kamu nggak ada. Jadi tadi kamu ke ruang UKS dianterin siapa? Kata Shirley. Atau kamu jalan sendirian? Jangan bilang kalau kamu sendirian, nanti kamu pingsan di tengah jalan gimana? Ani menjawab, duh Shirley, tadi jelas-jelas kamu datang lagi ke aku dan antar aku ke ruang ini. Terus kamu langsung pergi keluar. Lah, tiba-tiba kamu datang lagi sambil ngomel-ngomel gini. Gimana sih kamu nih?
Aku serius Ani. Aku ini baru dari kelas dan langsung nyari kamu, ternyata ada di ruang UKS. Terus tadi siapa dong? Sherly menjawab, ya sudah, kamu ini kayaknya berhalusinasi kalau lagi sakit gini. Ani pun merasa ketakutan dan dia menghubungi orang tuanya untuk menjemputnya di sekolah. Lalu Ani izin pulang sekolah lebih cepat karena kondisinya memang tidak fit. Ani ingin menghindari kejadian aneh seperti di sekolah, tapi ternyata kejadian aneh kembali terjadi di rumahnya, di rumah neneknya. Setelah Ani diantar pulang lebih awal dari sekolah karena demam dan tidak enak badan, Papa Ani langsung mengantarnya ke rumah sang nenek. Setelah sampai di rumah sang nenek, Ani langsung cuci muka, ganti pakaian dan langsung beristirahat di kamarnya. Dia memilih tidur sebelum minum obat warung yang dibeli. Papanya baru saja 1 jam tertidur. Dia terbangun karena dikagetkan dengan suara berisik dari ruang tamu. Saat itu baru pukul 12 dan suara gaduh itu sangat mengganggu waktu istirahat Ani. Ani langsung menggertu dan bertanya di dalam hati, siapa yang siang-siang bolong membuat kegaduhan? Pasti ini ulah Jaka. Teman-temannya Ani pun langsung berdiri dari kasur dan berjalan ke arah pintu kamar. Walau jalannya agak sempoyongan karena sehabis bangun tidur dan kepala masih pusing. Tapi Ani nekat ke arah ruang tamu. Setelah dia keluar kamar, suara gaduh itu pun menghilang tak seperti sebelumnya. Namun Ani tidak percaya begitu saja. Dia ingin memastikan siapa yang sedang berada di ruang tamu. Apakah Jaka dan teman-temannya bersembunyi saat Ani keluar kamar, sehingga tidak terdengar lagi suaranya? Ataukah suara ayahnya yang lagi-lagi bertengkar dengan ibunya? Ani ingin memastikan tanda tanya tersebut. Sesampainya di ruang tamu di bagian depan rumah neneknya, hanya sunyi yang didapati. Tidak ada siapapun yang berada di ruang tamu selain dirinya sendiri. Ani masih menuduh Jaka sebagai biang keroknya. Tapi setelah ditunggu berpuluh menit, batang hidung Jaka tak nongol juga. Ani akhirnya membuka pintu depan untuk memastikan bahwa Jaka tidak bersembunyi di teras rumah. Tapi tidak ada siapapun. Lalu datang neneknya dari luar rumah dengan membawa kantong resek belanjaan dari warung. Neneknya bingung melihat Ani sudah berada di ruang tamu sendirian seperti orang linglung. Nek, loh, kenapa kamu keluar nih? Katanya sakit. Istirahat sana di kamar Ani. Gimana mau istirahat? Berisik banget suara di ruang tamu, Nek. Suara? Suara apaan nih? Gak jelas, suara berisik rame kayak orang ribut gitu. Terus bunyi kursi dan meja digeser-geser. Siapa sih tadi yang main di sini, Nek? Pasti Jaka lagi nih ngajak teman-temannya main di dalam rumah. Udah dibilangin main di teras aja, masih aja bandel. Nih, adekmu kan lagi sekolah, jam segini belum pulang sekolah kan? Masa kamu lupa nih? Ani pun langsung teringat kalau setiap hari adiknya mengikuti les tambahan di sekolah dan tidak mungkin pulang jam 12 siang. Dari setengah jam yang lalu, nenek keluar rumah ke warung. Dan di rumah gak ada siapa-siapa, cuma kamu sendirian yang lagi tidur di kamar. Ani menjawab, enggak Nek, tadi berisik amat, apa tetangga yang mau masuk? Enggak mungkin, pintu kan digembok dan dari tadi enggak ada siapapun ke rumah. Kamu mimpi kali ini. Biasa emang kalau lagi demam gitu suka mimpi aneh-aneh. Ternyata kejadian aneh pun gak berhenti sampai situ saja. Saat malam datang, Ani yang tertidur sama Jaka adiknya di kamar tengah merasa aneh di luar kamarnya. Ani dan Jaka sudah tertidur, tapi tak lama setelah Ani memejamkan mata, dia mendengar ada suara piring dan sendok yang berbenturan seperti suara orang makan. Ada suara gaplek yang dibanting ke meja seperti orang yang sedang asik bermain. Kebetulan kamar tengah Ani berbatasan dengan ruang makan dan dapur yang berada di belakang kamar Ani. Kasur Ani juga disenderin ke dinding pembatas antara kamar dan ruang dapur. Jadi apapun aktivitas di dapur terdengar jelas oleh Ani.
Saat Ani membuka mata, semua suara yang berasal dari ruang dapur itu sekejap menghilang. Ani pun lalu kembali menutup mata dan tertidur. Tak lama kemudian, suara gaduh tersebut kembali terdengar. Ani merasakan ada hal yang aneh di ruang dapur. Karena di rumah cuman ada dia, adiknya dan nenek yang setadi dari tadi sudah tidur. Dia merasa ketakutan dan memeluk adiknya yang berada di sampingnya. Dalam ketakutan, Ani akhirnya bisa tidur pulas. Tidak hanya melihat dan berinteraksi dengan makhluk halus, ternyata Ani juga mempunyai kelebihan, yaitu mengetahui kematian. Ani seakan menjadi alarm atau petanda kematian orang-orang di sekitarnya. Suatu waktu pada malam hari, entah mengapa, Ani tidak bisa tertidur. Padahal adiknya Jaka sudah tertidur pulas dan waktu sudah menunjukkan waktu larut malam. Ani pun tampak gelisah. Karena selain tidak bisa tidur, ada hal yang dirinya pun tidak tahu mengapa sebegitunya gelisah. Sampai menjelang subuh, terdengar pengumuman dari petugas masjid di dekat rumahnya melalui speaker masjid. Petugas masjid mengumumkan bahwa salah satu tetangga Ani baru saja meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Setelah itu barulah azan subuh berkumandang. Setelah pengumuman kematian tersebut, Ani baru bisa tertidur pulas. Entah mengapa, tubuhnya baru mau untuk tidur, baru merasa mengantuk dan kecapekan. Awalnya Ani merasa ini hanya kebetulan saja. Namun kejadian seperti ini sering berulang secara terus-menerus sampai akhirnya. Kalau Ani merasa gelisah bahkan tidak bisa tidur di malam hari, dia sudah tahu kalau ada orang yang berada di dekatnya akan meninggal. Meskipun demikian, Ani tidak mau mendahului kuasa Tuhan. Dia menganggap ini adalah sebuah anugerah yang tidak perlu diumbar ke orang-orang banyak. Namun, keluarganya sudah tahu tentang kelebihan Ani. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap itu hanya sebuah kebetulan. Penampakan yang selalu terlihat oleh Ani tidak selalu menyeramkan dan menakutkan. Bahkan banyak yang menghibur seperti sosok gadis kecil, siswa yang menyamar menjadi Sherly dan membantu UKS, hingga satu ini, kakek bersorban yang ada di rumah nenek Ani. Ani ingat betul waktu itu dirinya kelas 1 SMA. Selepas pulang dari sekolah sekitar 1 siang, Ani segera mengganti baju seragamnya, sholat zuhur dan tidur siang. Saat itu posisi tidurnya terlentang menghadap ke langit-langit kamarnya. Memasuki waktu sholat asar, Ani merasa ada yang membangunkan. Entah siapa, Ani pun terbangun dari tidurnya. Posisi Ani masih tidur terlentang, dan saat Ani membuka mata sekilas di atas Ani, bukan menghimpit tubuh Ani, ada sosok kakek tua berjubah putih dan menggunakan sorban. Namun yang dilihat tersebut hanyalah sekilas. Ani yakin kakek bersorban itu yang membangunkan untuk menjalankan sholat, karena kejadian seperti itu kerap terjadi. Tapi karena Ani termasuk malas menunaikan sholat 5 waktu, keseiringan bolong-bolong, apalagi sudah memasuki masa haid, penampakan kakek bersorban itu pun lama-kelamaan menghilang. Beliau tidak pernah lagi muncul atau menginginkan Ani untuk segera melaksanakan sholat. Karena banyak sekali penampakan yang terlihat di Ani, akhirnya orang tua Ani memagari rumah mereka dengan pagar gaib. Karena tidak hanya di rumah neneknya saja, Ani sering melihat penampakan bahwa berinteraksi dengan mereka, tapi juga di rumah orang tua Ani. Sebenarnya Ani nggak minat yang namanya pasang nomor togel. Tapi ini terjadi secara tidak sengaja, dan akhirnya dipasang deh nomor togel keberuntungan. Lokasinya di rumah orang tua Ani, bukan di rumah nenek Ani. Ani, papa dan mamanya lagi ngobrol bertiga di ruang tamu. Lalu Ani cerita tentang mimpi anehnya semalam. Dalam mimpi tersebut, dia mendatangi 3 lokasi di rumah neneknya, rumah orang tuanya dan rumah kontrakan mereka dulu.
Dalam mimpi tersebut ada juga adegan pembunuhan yang gak jelas ceritanya. Tapi di tiap lokasi yang ada di dalam mimpi tersebut ada muncul angka-angka. Nah, coba dipasang angka itu togel. Iseng-iseng nih. Ayo pak, dipasang aja. Papa Ani pun menjawab, boleh juga tuh, iseng-iseng berhadiah kan ma? Iya, jawab mamanya. Kali aja menang bisa beli tas sekolah baru. Nih mama kasih uang 1.000 untuk coba-coba. Kalau kalah kan gak rugi amat, cuman hilang 1.000 doang. Ani juga ikut menjawab, ya terserahlah. Ani juga gak tahu gimana caranya masang togel tuh. Lalu Papa Ani memasang togel yang memang ada bandar di kawasan rumah mereka. Mereka sih gak terlalu fokus banget sama nomor togel yang keluar. Beberapa hari kemudian, Ani, Mama, nomor togel kita tembus nih. Yang bener pak, berapa dapatnya? 400.000 mah. Wah, rezeki nomplok nih. Boleh juga mimpi kamu nih, bisa bener gitu. Papa Ani kembali mengajak Ani untuk taruhan. Ini masih edisi tebak-tebakan aja antara anak dan ayah di rumahnya. Kali ini bukan nomor togel, tapi taruhan bola. Siapa yang akan menang tanding bola? Nih, kita taruhan yuk, taruhan bola. Siapa yang menang nanti? Boleh, jawab Ani. Ani pilih klub mana? Kata papanya. Klub A. Klub A itu kan kacangan, gak mungkin menang, kata papanya Ani. Permainannya aja jelek, semifinal aja gak mungkin. Nasib-nasiban banget. Pemainnya juga gak terkenal dan jarang cetak gol. Iya, biarin aja, kata Ani. Pokoknya Ani pilih klub A. Ah, kamu tuh sembarangan aja milih. Pilih klub yang bagusan dikit napa? Ya udah, Papa pilih klub B. Sampai pertandingan final. Ternyata yang menang sesuai dengan prediksi Ani. Klub A yang menjadi juara dan berhasil mengangkat trofi pertandingan tersebut. Sama halnya juga kayak taruhan Ani dan pacarnya. Yang, aku mau pasang taruhan bola nih. Menurut kamu, yang mana ya? Klub merah aja, jawab Ani. Kayaknya menang. Gak mungkin, klub biru yang lebih hebat dari klub merah, jawab pacarnya Ani. Ya terserah kamu deh, kata si Ani menjawab lagi. Pacarnya Ani menelpon dan ternyata prediksi Ani pun tepat. Klub merah yang menang dan pacar Ani gigit jari karena kalah taruhan. Karena prediksinya sering tepat, Ani beberapa kali sering ikut taruhan bola dengan teman-teman prianya. Dari 10 kali taruhan, 8 kali taruhan Ani selalu menang. Dan Ani bisa mengantongi uang hasil taruhannya tersebut. Meskipun demikian, Ani tidak memanfaatkan kelebihannya tersebut untuk mencari uang tambahan. Saat itu, Ani masih duduk di kelas 2 SMA. Dia dan temannya berjalan berdua dari rumah ke arah sekolah siang hari. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari sekolahnya. Waktu itu bulan puasa dan rencana malam besok mereka akan mengadakan buka bersama di sekolahan. Jadi mereka berdua ke sekolahan untuk membantu teman-teman lainnya mempersiapkan acara bukber malam besok. Di jalan mereka melewati tanah kosong yang diisi semak belukar tinggi dan pohon-pohon yang ditanam oleh warga sekitar. Ada juga pohon bambu yang cukup menyeramkan di sana dan kawasan itu memang terkenal dengan keangkerannya. Lalu tiba-tiba Ani bercerita dengan temannya tentang apa yang dilihatnya. Vin, aku kok kayak lihat ada mayat ya di bawah pohon bambu itu, sambil nunjuk ke pohon bambu di tanah kosong tersebut. Mayat apa? Kata si Vina. Ani menjawab lagi, mayat yang sudah membusuk, usianya kayak usia papaku, tapi nggak tahu kapan meninggalnya, Vin.
Kapan ngelihatnya itu nggak ada apa-apa. Vina melihat pohon bambu dari kejauhan. Ani menjawab lagi pertanyaan Vina. Nggak tahu ya, kayaknya ada sekelebat terlibat aja dalam pikiran aku. Kayak dejavu gitu, Vin. Ah, kamu ngaco deh, kata si Vina. Ini bulan puasa kali, mana ada penampakan gitu. Udah ah, gak usah aneh-aneh, ini siang bolong tahu. Ternyata besok pagi di kawasan rumah Ani tampak heboh. Para warga menemukan sosok mayat yang sudah membusuk tepat di bawah pohon bambu. Di sekolah Ani pun tampak heboh mendengar penemuan mayat tersebut. Vina yang mendengar dari ayahnya mendadak cemas dan ketakutan. Tak lama kemudian, kondisi Vina jatuh sakit dan demam. Dan akhirnya absen masuk sekolah dan tidak ikut acara buka bersama di sekolah. Begitu juga dengan Ani. Dia juga merasa ketakutan. Karena apa yang dia ceritakan kemarin benar-benar terjadi. Ani juga tidak berani lagi keluar malam melewati tempat kejadian lokasi tersebut. 1 minggu kemudian, cerita Ani tersebar ke seluruh sekolahan. Vina yang awalnya tidak percaya, akhirnya percaya dan menceritakan semuanya ke teman-temannya. Kebanyakan dari teman-temannya tidak percaya dengan apa yang diceritakan Vina dan kemampuan yang dimiliki Ani. Tapi Vina tetap percaya, karena dia sendiri yang mendengar cerita Ani sebelum penemuan mayat itu benar terjadi. Vina selalu mewanti-wanti Ani agar tidak menceritakan hal-hal aneh dengan teman-temannya. Sejak saat itu Ani pun enggan menceritakan hal mistis yang ia alami atau ia rasakan ke Vina. Karena heboh dengan dejavu yang dialami Ani, teman-temannya mulai menjauh dari Ani. Mereka merasa Ani aneh dan menakutkan. Tapi tak sedikit juga teman-temannya merasa penasaran dengan kelebihan Ani. Termasuk teman-teman mereka yang juga memakai ilmu gaib, seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, dan ilmu gaib lainnya. Gila, masih SMA udah pakai ilmu-ilmu gaib segala. Ani juga sering melihat beberapa temannya dengan jeli karena merasa diperhatikan. Beberapa temannya mendekat dan menanyakan mengapa Ani selalu melihat ke arahnya. Risa bertanya kepada Ani, "Ani, kamu kok ngeliatin aku kayak gitu?" Ani menjawab, "Oh, gak apa-apa Risa. Kamu bisa melihat penampakan ya?" kata Risa. "Kenapa bilang begitu?" jawab Ani dengan takut-takut. "Tahu dari mana kamu?" Risa menjawab lagi, "Kamu sering melihat-lihat aku, tapi kamu bukan melihat aku langsung, tapi melihat ke belakang aku, Ani." "Iya," jawab Ani. "Aku ngelihat di belakang kamu ada sosok hitam." Risa menjawab dengan kaget, "Hah? Kamu lihat juga ya?" "Iya," jawab Ani. "Aku lihat dia tinggi, hitam, dan bawa pedang. Wajahnya mengerikan. Tapi kenapa yang lain gak ngelihat ya? Makanya aku aneh. Kayaknya itu bukan manusia, Deris." Risa pun juga ikut menjawab pertanyaan Ani. "Iya, dulu aku pernah belajar ilmu hitam atau ilmu gaib, tapi sudah aku buang. Tapi dia masih menempel di aku, Ani." "Pantesan," jawab Ani. "Tiap aku lewat di samping kamu, sebelah badanku terasa panas dan sebelahnya dingin." Teman Ani lainnya pun demikian. Dia tahu kalau Ani mempunyai kemampuan lebih. "Pengawal kamu hebat ya?" "Pengawal apaan?" kata Ani. "Iya, pengawal kamu hebat, Dik, dan kuat." "Maksud kamu?" kata Ani. Dika menjawab, "Pengawal aku aja takut ngelihat pengawal kamu. Katanya pengawal kamu itu kuat dan ilmunya tinggi dari pengawal aku." Kata Ani menjawab, "Aku nggak ada pakai pengawal gaib itu."
Dika pun meledek Ani dengan pelan. Ya, kamu gak mau ngaku juga ya. Dulu Ani emang pernah dipasangin pagar gaib oleh kiai di dekat rumahnya. Tapi karena kiai tersebut sudah meninggal, jadi pagar gaib tersebut hilang dengan sendirinya. Sedangkan pengawal yang dimaksud temannya tersebut, Ani pun bingung dari mana asalnya. Sehabis maghrib tadi, saya ngajak Ani ketemuan. Sudah beberapa minggu gak ketemu sama dia. Lalu kami bercerita banyak tentang kehidupan yang baru. Sekarang Ani tinggal di rumah keluarga suaminya. Kebetulan di rumah keluarga besar suaminya ada 3 bedeng kecil. Lokasinya di belakang rumah utama, tapi masih satu komplek dan tertutup oleh pagar. Bedeg itu diperuntukkan bagi anggota keluarga yang udah married tapi belum punya rumah, atau rumah yang sedang liburan ke Palembang. Awalnya mereka tinggal di bedeg tengah karena bedeg ujung sudah diisi oleh paman suaminya, dan bedeg pertama juga diisi sepupunya yang sering datang ke Palembang. Karena di bedeg tengah nggak ada kamar mandinya, jadi mereka akhirnya pindah ke bedeg depan. Sepupunya juga udah jarang lagi ke Palembang. Kalaupun masih, disuruh tinggal di bedeg tengah aja. Di perkampungan keluarga suami Ani sering dilakukan ritual kuda lumping. Dalam seminggu, para warga yang menekuni tradisi kuda lumping ini sering latihan. Mereka juga sering mengisi beberapa acara hajatan dengan atraksi kuda lumpingnya. Ya, tahu sendiri kan kalau kuda lumping gak makan beling, ntar jadi kuda ompong. Hehehe. Baik tampil atau hanya latihan saja, mereka selalu meminta bantuan yang kehalus-halus. Kalau orang normal mana bisalah makan beling, pasti maunya makan ayam. Saya pernah sekali nonton atraksi, aura mistisnya kuat banget. Banyak yang kesurupan dan bertingkah aneh. Saya juga heran, walau penonton juga banyak yang kesurupan, tapi masih banyak aja yang mantengin atraksi tersebut. Saya yang sudah spoki langsung kabur, takutnya saya juga ikut kesurupan. Karena suaminya tahu kelebihan Ani, jadi dia tidak berani meninggalkan istrinya sendiri di dalam bedeg tersebut. Sedangkan bedeg tengah masih kosong dan bedeg ujung tempat pamannya itu juga sering kosong. Karena pamannya sering keluar kerja, walau jarak antara rumah utama dan bedeg itu nggak terlalu jauh, tapi rumah utama itu gede. Jadi untuk jerit aja butuh berpuluh kali baru bisa dengar orang di depan. Malam itu Ani yang lagi hamil muda selalu ngerasa kecapean. Ya biasalah namanya hamil pertama. Lalu Ani tidur di kasurnya. Suaminya tetap menjaganya sambil menonton film DVD kesukaannya. Lalu suaminya kelar ke warung untuk membeli rokok. Saat Ani sudah tertidur, jadi Ani nggak tahu kalau dia sedang sendirian di dalam bedeg itu. Lalu tiba-tiba kaki Ani terasa sangat dingin. Ada tangan yang mencekram kakinya. Dia tahu itu bukan tangan suaminya, karena emang bisa membedakan mana tangan manusia, mana yang bukan. Ani langsung membuka matanya. Dia merasakan ada aura aneh. Tidak hanya itu saja, keyboard komputer di ruang depan juga berbunyi, seperti ada yang sedang mengetik. Ada juga suara gaduh dari kamar mandi belakang. Ani benar-benar merasa ketakutan. Dia nggak berani melihat ke arah kakinya. Ani hanya melihat ke arah pintu keluar dan ternyata suaminya tidak ada. Untungnya handphone diletakkan di samping kepala Ani dan dia segera mengirim pesan ke suaminya agar lekas pulang. Mau nelpon tapi pulsanya habis. Karena masih digelayuti perasaan takut yang teramat sangat dinginnya, genggaman tangan itu di kakinya masih terasa. Akhirnya Ani pun memanggil hantu adik kecil itu. Sipit, Sipit, di mana kamu? Keluar dong, tolong aku. Tak berapa lama, tiba-tiba kepala muncul dari balik lemari.
Niatnya sih ngagetin Ani sambil tersenyum puas. Tapi karena Ani udah ketakutan ditambah dikagetkan dengan kehadiran Ani, ketakutan pun bertambah menjadi. Kalau dia manusia pasti gegemesin. Lah ini bukan. Adik kecil itu muncul dari balik lemari buku. Tinggi lemari buku itu hanya setinggi dengkul manusia dewasa. Lemari buku itu berada tak jauh dari kasur Ani. Walau Ani masih agak takut melihat adik kecil, karena wajahnya sangat pucat dan bibirnya biru. Tapi Ani merasa lega. Kedatangan adik kecil langsung membuat suasana menjadi normal. Tangan dingin yang mencekram kakinya Ani sudah menghilang. Suara ketikan keyboard dan suara gaduh di kamar mandi juga menghilang. Tak lama kemudian suami Ani datang. Suaminya menenangkan Ani yang tampak syok. Tak berapa lama, mereka akhirnya tidur. Sebelum tidur, suami Ani mematikan lampu agar Ani bisa tidur pulas. Paginya, "Yang, semalam aku melihat adik kecil, dia di depan kita sambil mainin bantal. Waktu aku mau mati lampu sebelum tidur, terus dia juga masuk ke mimpi aku. Gak tahu deh gimana ceritanya. Pokoknya dia ada aja dalam mimpi aku." "Iya," jawab Ani. "Aku juga lihat dia mainin bantal, tapi aku diam aja." "Ah, kamu gak bilang dulu kek. Anaknya manis ya, lucu," kata suaminya. Ani pun menjawab lagi, "Emang lucu dan baik kok. Waktu ada yang ganggu aku semalam, dialah yang nemenin aku sampai gangguan itu hilang." Tak jarang adik kecil itu main-main di bedek Ani. Beberapa kali Ani melihat adik kecil main sendiri, lari-larian. Bahkan Ani kadang geli sendiri melihat kelakuan adik kecil yang suka sentuh barang, tapi habis itu ketakutan sendiri. Setelah saya bertemu dengan Ani, sahabat saya pun menanyakan langsung tentang adik kecil sahabatnya Ani yang tak kasat mata itu. "Usianya tuh berapa sih, An?" "Kira-kira usianya 6 tahunan gitu. Masih lucu-lucu kayak anak seusia itu deh," kata si Ani. "Tingkah lakunya juga menggemaskan, Rio. Terus dia pakai baju kayak gimana?" "Dress pendek, ya kayak anak perempuan gitu. Sepatunya warna merah yang ada pitanya. Kadang dia pakai topi. Gak tahu deh ketemu topinya itu di mana. Pokoknya lucu deh." Saya pun menanyakan lagi tentang fisiknya. "Terus fisiknya gimana, An? Ada yang luka atau apa gitu?" Ani pun juga menjawab lagi, "Enggak, mulus kok. Gak ada luka sama sekali. Bajunya aja bersih. Cuman bibirnya aja yang biru, kayak orang yang meninggal tenggelam." "Kamu emang gak pernah ajak dia ngobrol gitu? Tanya-tanya ke An. Aku gak ngerti bahasanya, kayak bahasa asalnya gitu. Ya usia segitu kan juga masih cadel-cadelnya ngomong. Tambah gak ngerti aku, Rio." "Lah terus waktu kamu ajak ngobrol kok dia nyambung gitu, An?" "Gak ngerti juga sih. Tapi dia itu ngerti apa yang aku omongin ke dia. Dia main apa aja di sini." Ani pun menjawab, "Kadang dia mainin patung yang di lemari buku itu. Kadang dia melototin topeng yang dipajang di dinding. Aku juga takut melihat topeng itu, kayak ada isinya. Tapi dia baik-baik kok, gak ganggu ternyata juga." Keponakan suaminya yang sekarang resmi jadi keponakan Ani juga bisa ngelihat dunia lain. Kalau keponakannya lagi main ke dalam bedek Ani, kaki keponakannya sering ditarik oleh hantu adik kecil. Keponakannya langsung takut dan lari keluar bedek. Selalu gitu kalau ngelihat adik kecil. Padahal usia mereka sama dan adik kecil itu juga mau ngajak keponakannya main di dalam kamar bedek Ani. Oh iya, di kamar mandi baru Ani juga ada penunggunya. Biasanya penunggunya suka bergelantungan di dinding atas. Kalau siang hari, Ani bisa cuek dengan kehadiran penunggu itu. Tapi kalau malam hari,
Dia nggak pernah berani ke kamar mandi sendirian. Pasti minta ditemenin suaminya. Sejak Ani nikah dan tinggal sama suaminya, plus udah hamil, intensitas kami ketemu itu udah jarang banget. Beda kalau waktu dia masih single. Hampir tiap hari ketemu, bahkan nginap di rumah saya. Saya juga sibuk kerja dan keluar kota, jadi tambah nggak rutin komunitas kami. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan bincangan ini dan sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita-cerita menarik lainnya tetap di channel Bincangan Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.